Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan saya Hamdan. Nah, pada video kali ini saya akan ngasih tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Cura versi terbaru, yaitu versi 4.10 dan settingan untuk printer yaitu Anet ET5. Oke, ingin tahu gimana caranya? Simak video ini sampai habis. Oke bro, beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman kita, Wahyu Ananda, tanya kayak gini di kolom komentar. Bah, saya pakai Cura 4.10, yaitu aplikasi Cura terbaru ya teman-teman. Settingannya bagaimana? Saya pakai printer 3D Anet ET5. Oke, video ini saya buat khusus buat Wahyu Ananda dan teman-teman yang tanya settingan untuk Anet ET5 di Cura versi 4.10. Oke, kita langsung aja biar mempersingkat waktu. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman lakukan tentu saja mendownload aplikasi Curanya. Kalian tinggal masuk ke Chrome. Kita cari Ultimaker Cura. Oke. Nah, di sini Ultimaker Cura. Kita cari Ultimaker Cura. Nah, kalian cari websitenya ultimaker.com. Kita klik aja ya, ultimaker.com. Bagi teman-teman yang sudah install, sabar dulu, tunggu temannya yang baru install ya. Nah, di sini di websitenya itu sudah ada keterangan Ultimaker Cura yang terbaru ya teman-teman, yaitu Ultimaker 4.10. Ini yang paling baru. Kita langsung download aja, download for free. Oke, kalian pilih OS yang teman-teman gunakan. Di sini saya pakai Windows 64 bit. Kita download aja. Filenya cukup ya, gak terlalu besar sih, cuma 192 MB. Kita tunggu saja. Oke, sembari kita nunggu downloadnya, kita cari spek dari Anet ET5. Tentu saja di aplikasi kesayangan kita. Kalian bisa cek aja speknya di Tokopedia dan semacamnya. Oke. Nah, spesifikasi ukuran printer cukup besar ya, yaitu 30-30-40. XYZ-nya itu 30-30-40 ya teman-teman, 40 cm. Sudah terakit dan siap pakai. Oke, bentuknya kayak gini ya. Gampang banget ini kok, rakitnya itu gampang banget. Cocok buat teman-teman pemula nih yang baru masuk ke dunia printer 3D. Keterangan semua besi tanpa akrilik sama sekali. Oke, sudah kelihatan banget. Kecepatan printer standar, support semua material ABS. Nah, ini ya teman-teman, biar teman-teman yang baru masuk ke dunia printer 3D ya, ini biasanya udah jelas ya keterangan ABS bla 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 dan semacamnya buat material yang digunakan. Cuman nggak segampang yang teman-teman sangka. Ekspektasinya jangan terlalu besar. Nah, sebenarnya kalau printer kayak gini yang ya open plus kayak gini, itu paling pol kalian langsung beli, langsung bisa pakai itu print bahan PLA dan Word. Nah, itu paling bisa langsung dipakai lah ya. Kalau kalian beli material filamen ABS itu nggak bisa ya. Bisa gagal maksudnya di situ. Bisa gagal, apalagi kalau nilon, HIPS ini, PETG masih bisa lah PETG. Kalau material yang lain ini perlu teknik dan harus ada part lain ya teman-teman. Jadi jangan lihat kayak gini. Misal kebutuhan kalian ABS ya buat material ABS kayak gini ya, nanti perlu kalian buatkan enclose. Kalau nggak pakai enclose itu susah-susah gampang. Oke, ini prosedurnya udah selesai. Kita tunggu, kita cek dulu aja speknya ya. Oh, touchscreen, LCD-nya, mainboardnya yang 32 bit, udah banyak 32 bit ya teman-teman. Bonusnya lah SD card, spare part tambahan. Oke, harganya ini sekitar harga normal 6.200.000 lah, belum ongkos kirim ya. Ini di Zaiko. Teman-teman yang pengen beli Anet ET5 monggo, gak masalah. Printer sekarang itu udah bagus-bagus ya, sudah rigid body, cuman tinggal dari settingan kalian dan seberapa kenal kalian ke printer kalian itu. Jangan sampai
Kalian ekspektasinya terlalu besar untuk printer 3D. Printer 3D itu gak sama dengan printer kertas, bro. Oke, kita langsung show in folder. Oke, kita klik aja 2 kali, bro. Oke, klik yes. Sebenarnya kalau installnya gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal next aja kayak gitu loh. Kita next lagi. Oke, shortcutnya kita next. Nah, di sini bagian choose komponen kalian bisa pilih ya. Kalian bisa centang semua nggak masalah. Umumnya saya pakai yang ini G-code. Saya install yang OBJ ini ya biar apa? Ya biar bisa dibuka. File-file yang ini biar bisa dibuka, dibaca. Kalian centang semua kayak gini nggak masalah. Bener, nggak masalah. Ini kan udah ada keterangannya, open file ini bisa dibuka di Cura kayak gitu. Tentunya kalau kalian centang semua ya pasti lebih besar ini, banyak kan. Tinggal kita next, kita tunggu. Sembari kita nunggu, kita diskusi dikit-dikit. Sembari kita nunggu, kita diskusi dikit-dikit. Kembali ke yang tadi ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru masuk ke dunia printer 3D, biar gak terjebak dengan ekspektasinya sendiri. Printer 3D beda dengan printer kertas. Gak segampang yang kalian kira. Dan jangan terlalu ekspektasinya besar-besar ya teman-teman. Oke, di sini kita cek aja. Ini udah bagus ya, lumayan. Harga printer 6 jutaan ini udah bagus. Ini metal bukan nggak? Kayaknya metal ya. Biasanya kalau printer yang lain itu ini masih di bagian extrudernya itu dia plastik. Kalau plastik itu biasanya pecah rambut itu ngaruh banget teman-teman ya. Oke. Ini ada sensornya ya, sensor filamen. Oke, ada videonya ya. Udah. Kita gak usah lihat. Wah. Oke. Ini udah selesai ya teman-teman, cepat banget. Kita tinggal klik finish run Ultimaker Cura versi 4.10. Konten-konten saya kebanyakan masih jarang upload tentang printer 3D sekarang. Kebanyakan laser. Oke, ini dia Cura versi terbaru. Kita full size aja. Tampilannya awalnya seperti kayak gini, tinggal kita get start. Oke. Disclaim bla 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 bla. Oke. Kalian yang paham bahasa Inggris tinggal agree aja. Oke, tinggal next lagi. Nah, kalau kalian punya akun silakan sekian aja, gak masalah. Saya skip aja. Nah, tampilan awal kayak gini ya. Ini kalau teman-teman yang belum pernah install Cura, tadi saya uninstall aja sih biar tampil kayak gini. Cura saya yang versi lama. Oke. Nah, karena printer kalian itu Anet TT5. Anet TT5 bukan? Oh iya benar, TT5. Dan ini, nah di sini kalian bisa add network itu nggak masalah. Karena printer kalian Anet TT5, kalian masuk aja non network.
Oke, di sini di bagian ini banyak banget printer yang bisa kalian pilih. Dulu ini masih dikit ya, versi lama itu dikit banget. Cuman di sini sudah ada upgrade, kalian bisa masukkan jenis printer yang kalian gunakan. Dan tentunya pilih printer, tentunya pilih printer yang sejenis. Oke. Misal di sini saya nggak mau custom ya, kan di sini ada pilihan custom. Teman-teman bisa pilihan custom. Kayak gini, custom tinggal kalian next aja nanti bisa. Cuman saya di sini mau cari Anet. Oh, ini ada Anet ET5. Oke, di sini ada Anet ET5. Ya, teman-teman. Kalian bisa langsung pakai ini settingan dari Ultimaker-nya. Sudah ada Anet ET5 di sini. Kalian centang aja. Kalau kalian mau custom silakan, nggak masalah. Atau pilih settingan dari printer lain itu juga masalah. Cuman ya harus yang sejenis ya. Oke, settingannya Anet ET5, tinggal kalian next. Nah, di sini sudah benar ya. Untuk ukurannya yaitu X-nya 30 atau 300 mili, Y-nya 300 mili, Z-nya 400 mili. Dan untuk yang lain nih kalian nggak perlu setting, nggak masalah. Oke, kita cek extrudernya 0,4 ya. Yes, udah nggak ada masalah. Nah, untuk nozzle offset ini misal ada toleransi offsetnya itu berapa, bisa kalian tambahkan. Itu nanti kalau kalian sudah expert lah. Kalau yang sekarang kalian tinggal pakai next aja, insya Allah sudah bagus. Oke, di sini ada start G-code-nya kayak gini. Kalau Anet simple banget ya. Move plat G1 dia menuju ke Z.5 kecepatan sekian. Oke, udah ya. Kalian tinggal next aja. Kalau kalian langsung pakai yang default ini Anet ET5. Kalau saya sendiri sih senangnya pakai settingannya dari Creality ya. Cuman karena kalian pakai yang ini, saya settingan standar aja. Tinggal next. Oke, kita cek apa yang baru. Gak ada ya. Tinggal next lagi. Di sini ada keterangan ya, perbedaan dengan yang baru sama yang lama itu apa. Oke, kalian tinggal next. Nah, kayak gini nih tampilan dari Ultimaker Cura versi berapa tadi? Nah, kayak gini nih tampilan dari Ultimaker Cura versi 4.10. Bentar gue Pak. Iya. Versi 4.10. Oke. Nah, kalian bisa putar-putar objek atau bidangnya ini, tampilannya kayak gini dengan cara klik tombol kiri aja. Kiri ya. Dengan cara klik tombol kanan, kalian bisa putar kayak gini untuk lihat objeknya. Untuk zoom in ini kalian majukan aja bagian apa ini, scroll mouse-nya ini bisa majukan, mundurkan. Nah, ini fungsinya berfungsi banget buat teman-teman misal mau lihat detailnya tuh kayak apa. Soalnya kadang ada itu gambar yang gak detect lah ya teman-teman. Oke, ini sebenarnya udah bisa kalian pakai ya. Udah bisa kalian pakai. Nah, saya kasih pemahaman sebentar. Nah, untuk yang bagian bawah ini tampilan ya. Tampilannya itu dari perspektif sebelah mana. Nah, untuk tampilannya ini yang di sebelah kiri bagian atas ini ada folder ya. Kalian bisa masukkan foldernya lewat sini. Kalian bisa masukkan filenya lewat ini yang gambar folder, atau langsung tarik aja file kalian yang ada yang mau kalian cek. Misal di sini saya mau kalian tarik kayak gini. Oke, dia langsung tampil. Tinggal kalian putar aja, klik kanan tahan, itu kalian bisa muter-muter kursornya kayak gini. Oke.
Lanjut. Nah, bagian sampingnya ini, di samping yang tadi ada jenis printer atau jenis settingan yang kalian gunakan. Kalian bisa masukkan beberapa settingan biar gak ngubah-ngubah, kalian save aja. Di sini kalian bisa add printer lagi. Nah, kayak gini. Kalian bisa nambahkan settingannya. Misal kalian mau tambah settingan lain dengan nama yang berbeda, bisa aja dengan cara nambah add printer. Kayak awal tadi ya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Untuk di sampingnya lagi, di sebelah yang bagian tengah ini ada generic. Ini generic bahan yang kalian gunakan. Di sini tertera materialnya PLA. Untuk genericnya itu kalian bisa pilih yang generic aja, ABS, atau kalian kalau di sini ada merek dari filamen yang kalian gunakan, pilih aja filamen yang kalian gunakan di sini. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini di paling kiri yang atas ini nomor 2 ada settingannya. Nah, untuk settingannya kalian bisa pilih ya, teman-teman. Ini yang standar ya, teman-teman. Settingan standar. Kalau kalian mau custom, di sini kalian tinggal klik custom. Cuman kalau kalian ingin coba-coba, ya di sini aja dulu. Oke. Ini infill ya, teman-teman. Ada profilnya berapa, maksudnya profil ini tiap layernya itu dia berapa, defaultnya itu berapa kan, teman. Layer itu per lapisan. Nanti kan gambar ini akan dipotong ya, namanya juga slash, akan dipotong per lapisan. Nah, saya tunjukkan aja, saya langsung slash yang standar ya, teman-teman. Nah, oke, kita balik. Ini ada prepare, preview, dan monitor ya, teman-teman. Kita klik aja preview untuk lihat hasil slashnya. Oke. Nah, di sini saya kasih keterangannya biar teman-teman paham ya. Nah, yang merah ini namanya seal, dia bagian luar. Seal, nanti ada keterangannya juga. Nah, untuk yang ini, yang profilnya itu dia per tingkatnya itu berapa kan gitu. Kalau kalian cek dia per lapisan, dia akan naiknya, nah kayak gini, naiknya per lapisan. Dia dipotong per berapa mili. Di sini keterangannya 0,06 mili. Semakin kalian kecil ya tentunya makin lama ya proses pengerjaannya ya, bro. Oke, untuk infillnya infill ini bagian dalam. Infill berapa persen kepadatannya, kayak gitu. Infill ini bagian dalam, yang ini yang bagian kuning. Kalau kalian cek ini 20% dari objek yang ini ya. Tiap objek itu bisa beda-beda. Kalau objeknya yang kalian ingin print itu tipis, tentunya kalian ubah-ubah berapapun infillnya sama aja, soalnya dia tipis. Jadi bagian dalamnya gak terlalu berubah kalau dia tipis. Sedang kalau balok kayak gini, kalau teman-teman ubah ya pasti bakal pengaruh. Infill ini pengaruhnya di mana? Ya pertama, semakin dia padat tentunya bahan yang digunakan akan semakin banyak dan waktu proses pengerjaan juga semakin lama. Dan tekniknya buat teman-teman pemula, kalian bisa menggunakan infill yang kecil dan kokoh, itu tergantung dari desain kalian. Kalian bisa gunakan desain yang bentuk kontur, anggap kayak tas atau apa namanya itu, kayak tas koper. Di situ kan dia bentuknya tipis kan ya, cuman ada gelombangnya, ada konturnya, jadi koper itu kuat karena itu. Oke, lanjut ya. Di sini kalian bisa ganti-ganti kayak gini. Misal kalian ganti ini yang 80% untuk infillnya. Kita tunggu previewnya. Oke, dia makin padat ya teman-teman kayak gini. Nah, lanjut. Di sini ada support. Support ini biasa digunakan kalau ada bagian yang kayak gini. Kalau kalian lihat dari bawah ada yang ngembang, kalian bisa pakai support. Kalau memang ada bagian yang nggak ada penyokongnya, kayak gini kan nggak ada penyokongnya, kalian pakai support aja.
dan tinggal centang aja. Ini yang untuk yang default ya, settingan default. Kalian klik support. Oke, kayak gini. Ini udah ada keterangan ya, waktunya berapa lama dengan infill 80% dan profilnya tuh 0,06 atau Z-nya itu 0,06. Ini kecil banget ya. Biasanya saya sih pakai yang 0,2. 0,2 itu udah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu pakai yang 0,6 dah. Ini terlalu lama. Oke, kita preview aja dulu. Nah, ini ada supportnya ya teman-teman. Kita cek aja. Kayak gini. Untuk rotate kayak gini view, kalian tahan aja. Mouse klik bagian kanan, tahan. Oke, ini supportnya. Ini bagian dalam ini saya kosongkan emang di desainnya. Jadi infillnya cuma ini, yang kuning. Oke. Nah, ini kan tadi saya pakai yang 0,06. 0,06 terus ini 80%. Bedanya kalau kalian setting ke bagian yang profilnya bagian yang paling besar nilainya. Misal saya pakai 0,2 ya, standar biasanya paling ini udah bagus ya, 0,15 ini udah bagus. Ini saya kecilkan aja. Slash. Kalau 0,6 itu kalau teman-teman butuh yang detail banget atau halus banget pakai ini. Kalau istilahnya mau kalian finishing, mau amplas ya lebih baik cukup 0,15 itu udah cukup. Bahkan 0,2 ini udah cukup sebenarnya teman-teman. Nah, ini udah potong banget ya. Tadi sampai 2 hari lebih. Ini jadi 13 jam 53 menit. Nah, untuk estimasi ini kan cuma sekedar estimasi ya teman-teman. Untuk realitanya bisa jadi lebih lama atau lebih cepat, tergantung dari kalian setting printernya itu mau dicepetin atau enggak. Nah, untuk bahan yang digunakan ya tuh habisin 93 gram atau 31.000 meter ya teman-teman. 31 meter. Nah, biasanya teman-teman yang buka jasa itu butuh file 3D kayak gini baru bisa cek estimasi waktu dan ini beratnya. Umumnya sih dikalikan 1000 sampai 3000 tergantung dari jenis bahan. Oke, ini cukup settingan yang standar ya teman-teman. Nah, untuk monitor ini kalau kalian hubungkan printer kalian ke PC, gak enaknya kalau kalian hubungkan ke PC, PC-nya kalian nggak bisa dibawa kemana-mana nanti. Oke. Nah, ini saya jelasin beberapa aja ya teman-teman. Kalian bisa cek di sini untuk jenis kok beda-beda warnanya atau kok ada satu warnanya. Kalian bisa view-nya itu bisa dicek. Ini extruder untuk yang kuning. Jenis-jenis warnanya ini. Nah, ini bukan warna di hasil objeknya ya, nggak bakal berwarna. Warna cuman ya sesuai filamen yang kalian gunakan. Ini cuman jenis dari garisnya. Ini misal bagian yang bagian luar itu wall atau dindingnya atau sealnya ini. Nah, untuk ini kan seal yang warna oranye, ini infill yang tadi saya teman-teman katakan infill. Ini bisa kalian atur buat solid atau enggak, mau dibuat padat atau enggak. Nah, untuk yang biru ini helpers, anggap support lah kayak gitu ya, baik brim supportnya dan semacamnya atau rough kan. Inner wall ini bagian garis dalamnya. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat perspektif lain, bisa di sini speednya, layer thicknessnya kayak apa kayak gini. Nah, ini beda-beda ya teman-teman layer thicknessnya. Oke, biasanya saya landscape. Oke, lanjut ya. Anggap sudah ngerti. Ini untuk settingan yang standar. Nah, misal teman-teman mau custom, umum sih pakai custom ya teman-teman.
soalnya kalau settingan standar itu udah biasa. Nah, kalau dicurah dengan simplify itu beda. Kalau simplify itu enak, ya tinggal pakai udah bagus biasanya. Ya maklum perbayar lah, bayar, kalian harus bayar untuk pakai aplikasinya. Ya bisa gak bayar, cuman ya nyuri. Nah, oke. Nah, kalau yang dicurah ini kayak Copilot, banyak banget setelannya. Kalian harus cari sendiri untuk mendapatkan hasil terbaik menggunakan printer kalian. Oke, kita kasih penjelasan lagi. Nah, di sini quality, yang tadi quality ini profil ya teman-teman. Ini saya tadi kan pakai yang 0,15 mili. 0,15 mili itu udah kecil banget. Pokoknya kalian nilainya semakin gede itu ya makin kasar umumnya, makin kasar, cuman waktu makin cepat selesai. Kalau kalian makin kecil nilainya, halus sih halus, cuman waktunya bisa 2-3 kali lipat dari waktu yang sebelumnya. Umum saya pakai yang 0,15 atau 2 mili, tergantung dari apa yang akan saya buat. Oke, lanjut. Ini kalian klik aja. Nah, untuk wall ini dindingnya. Nah, untuk wall kalian bisa setting sih di sini. Saya bagian atas saja. Nah, ini ya kan yang paling kelihatan. Nah, untuk wall dindingnya ini kalian bisa setting tebelnya itu berapa. Ini kan 1 mili kan. Ini teman-teman pakai yang nozzle 0,4 ya. 0,4 berarti di sini 0,4 ini bisa lebih. Yang hijau ini biasanya lebih. Ini 0,4 lebarnya, lebar nozzle-nya itu kan 0,4 mili. Taunya dari mana bang? Ya ada kan di keterangannya. Ini kalian cek. Oh, itu ada di sini. Pokoknya taunya dari mana ya? Lihat aja di ujung nozzle-nya ada ukurannya biasanya. Oke, untuk wall-nya ini dua garis kan ya. Wall line counter 2, yaitu yang merah sama yang hijau 2 garis. Kalian bisa aja tambahkan di sini pakai 3. Kalau saya sendiri, saya biasanya pakai 3. Kalau saya slash. Kenapa kok 3? Ya biar nanti infillnya bisa saya kosongkan. Nah, ini 3 kan. Nah, ini bisa kalian pilih salah satu sebenarnya teman-teman. Kalian bisa pilih yang ini, wall length-nya ini berapa jumlah garisnya, atau pakai yang ini, yang berapa sentinya itu, berapa milinya. Nah, kalau teman-teman mau tambah settingan, ini ada lambang gear, kalian klik aja lambang gearnya ini. Bakal ada fitur-fitur lain yang tersembunyi di sini. Misal tadi wall kan, di sini ada. Kalian mau apa namanya, wallnya ini mau yang bagian luar itu mau dikecilin atau enggak, itu ada. Tinggal kalian centang aja sesuai kebutuhan kalian. Cuma untuk pemula pakai yang standar aja dulu, nanti bisa kalian eksperimen sendiri. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada top dan bottom. Untuk top dan bottom ini ya seperti namanya, bagian bawah. Oke, ini bagian bawah. Nah, di sini top dan bottomnya itu 0,75 tingginya ya, 0,75. Top layer 5 slash. Per slashnya kan tadi udah kelihatan kan, 0,15 5 kali berapa kan? Jadi 0,75 di sini. Kalau teman-teman mau bagian bawah sama atasnya ditebelin, nggak masalah, tebelin aja di sini. Baik melalui ukuran atau jumlah garisnya per layernya. Misal di sini saya mau pakai 1 cm, berarti 0,15 ini berapa? Bukan 1 cm, 1 mili. Keliru, maaf. 1 mili ditinggal bagi 0,15, berarti ada berapa garis? Kan kayak gitu, gampang banget. Misal di sini 6. Nah, nanti ini ganti kan bottom ini saya ganti 6. Oke, pokoknya kalian bisa
pakai yang ukuran kayak gini atau enggak. Kalau mau ganti yang ukuran bukan jumlahnya, ya kalian balikin aja, ganti ukurannya kayak gini. Misal ini 1, tinggal kalian slash. Ini kan tadi keterangannya cuma 5, ini langsung ganti ke 7. Dia ngikutin. Ada 7 garis ya teman-teman. Nah. Oke. Ya enaknya kalau yang di ini di Cura yang terbaru ini bisa kalian simulasikan. Tuh dia langsung simulasi kayak gini. Kalian stop. Fungsinya apa sih? Ya biar kalian tahu bagian mana yang istilahnya ada miss atau error kayak gitu. Ini tiap layer kalian tinggal geser kayak gini menuju layer berapa, tinggal kalian klik yang di pojok kanan. Misal saya ke layer 23, enter aja. Nah dia langsung ke enter ke layer 23. Oke. Terus lanjut sini aja. Infill. Nah di sini ada infill density dan infill pattern. Untuk density ya seperti yang tadi, kerapatannya itu berapa persen. Nah berapa persennya balik ke objek yang kalian gunakan, bentuknya itu kayak apa, nanti dia bakal presentasi sendiri. Semakin kalian nilai yang besar tentunya makin berat, makin biayanya makin banyak, waktunya juga yang dibutuhkan makin banyak. Nah untuk patternnya ini bentuk sini macam-macam ya teman-teman. Bentuk patternnya ini di sini kan cube tulisannya, kalian bisa ganti untuk infillnya ini. Di sini tipenya banyak banget. Nah infill ini juga ngaruh ke nilai presentasinya, nanti ke berat objeknya bisa ngaruh. Misal kayak gini cross. Dan tentunya ke kekuatannya itu pasti ngaruh, kekuatan objeknya. Nah kalau cross kayak gini kan dia cuman niru bentuk objeknya kayak gini kan, kurang kuat biasanya. Atau yang zigzag. Jadi ya kalian sesuaikan aja untuk bentuk patternnya ini, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Biasanya yang agak kuat itu ini yang grid ya. Pokoknya pilih bentuk yang paling memungkinkan lah menurut kalian. Ini yang grid, jadi nyilang kayak gini. Umum sih teman-teman tuh pakai yang grid. Oke, misal ini ada yang triangle, macam-macam ya teman-teman. Kalian bisa riset sendiri nanti. Oke, nah bentuknya kayak gini, segitiga kan, beda. Nah untuk material di sini kalian bisa klik juga lambang gearnya itu. Mau kalian setting sedemikian rupa flownya, script brimnya dan macam-macam itu bisa. Infill flow, script flow, macam-macam ya teman-teman. Di sini banyak banget settingan untuk dicurah. Ya kayak copilot gitu pokoknya. Nah untuk material biasanya untuk PLA itu mainnya sampai 210. Seingat saya 210 untuk nozzle-nya ini. Printing temperature itu 210 biasanya maksimal kayak gitu. Dan bednya itu pakai ya sekitar 50-60 itu udah cukup. Bahkan nggak pakai bed itu bisa aja ya teman-teman. Kalau saya sendiri saya pakai yang segini 205-60 itu udah cukup. Kalau teman-teman pakai ABS, ganti aja settingannya, materialnya jadi ABS, terus ganti ukurannya. Kalau nggak mau ganti materialnya nggak bisa aja, tetap jalan kok printernya. Cuman di sini kalian atur untuk temperaturnya. Untuk ABS itu biasanya saya 240 dan bednya itu 100. Dan usahakan teman-teman pakai enclose ya. Oke, lanjut. Di sini ada speed printer. Untuk speed ini bisa teman-teman atur menggunakan software ini atau nanti bisa dieksekusi di printernya. Nanti kalian bisa atur speednya itu nanti kalian bisa atur speednya di printer juga bisa. Jadi saya katakan apa tadi,
untuk estimasi ini tergantung nanti di lapangan. Ini cuma estimasi. Misalkan kalau teman-teman mau buka usaha, kalikan 2 aja. Misalnya ini 14 jam, jadi 28 jam lebih lah kayak gitu. Jangan dadak. Oke, lanjut. Bagian bawah travel ini ya untuk geraknya lah kayak gitu. Dia proses geraknya itu tiap layer itu gimana. Di sini ada read track. Nah, untuk read track kalian klik aja. Read track itu apa? Read track itu ketika misal nozzle kalian udah ngeluarin filamen loh ya, ngeluarin filamen itu bakal ditarik ke atas ketika mau perpindahan, ditarik ke atas terus dikeluarin lagi, didorong lagi ke bawah untuk keluarin filamen. Pokoknya read track itu ya perpindahan dari layer, bukan layer sih, perpindahan dari garis ke garis kayak gitu. Eksekusinya mau seperti apa. Nah, di sini ada retraction speed, distance juga banyak, bisa kalian atur sendiri. Banyak ya teman-teman. Kalau kalian mau masukkan settingannya di luar, tinggal kalian centang aja. Oke, nah di sini udah muncul kan retractionnya itu berapa nilainya, speednya berapa. Nah, kenapa kok ini saya nunjukkan yang retraction? Soalnya ini bakal dibutuhkan biar ya, ketika eksekusi print itu gak ada serabutnya gitu. Nah, lanjut. Di bawahnya lagi ada cooling. Nah, cooling ini yang mana sih, Mas? Yang mana sih Bang untuk cooling ini? Cooling ini maksudnya kipas, proses pendinginan untuk layernya. Tiap layernya tuh ada kipasnya ya teman-teman. Jika kalian cek di sini, nah, oke. Nah, jika teman-teman cek di sini untuk Anet TT5, dia sudah ada masing-masing print. Jika kalian cek untuk Anet TT5 di sini, dia udah pakai 3 kipas. Nah, untuk kipas utama yang ini, untuk nozzle-nya untuk kipas utama yang ini, yang bagian depan, yang kelihatan bagian depan ini, dia untuk mendinginkan atau memisahkan suhu dari heat block. Ini heat block namanya teman-teman, biar gak ke atas. Soalnya apa? Ketika suhu dari heat block ini ke atas, filamen itu bakal mampet di sini. Ketika mampet ya udah gak bisa keluar. Printer 3D butuhnya cuma panas itu di ujung nozzle. Jadi jangan sampai ke atas. Yang bikin panas ya di heat blocknya. Yang putih ini heat block namanya. Oke. Dan yang kedua ini ada kipas untuk mendinginkan objeknya. Jadi kan ketika ketika filamen dikeluarkan dari ujung nozzle, dia kan masih panas. Biar cepat kering, ada namanya kipas ini. Dan untuk mengatur kipas ini, settingannya di tadi ini. Settingannya ini kecepatannya berapa kayak gitu. Dan untuk filamen PLA, jika teman-teman gunakan filamen PLA ya, itu ya bisa aja langsung tanpa tanpa setting ini nggak masalah. Cuman untuk filamen ABS kalian jangan centang. Kenapa? Soalnya ABS itu ya rentan terhadap suhu yang berbeda. Jadi kalau ada angin aja nanti dia bisa pecah, hasil objeknya itu pecah retak kayak gitu, atau objeknya ngangkat dan gagal ya. Oke, di sini saya centang, kalian bisa atur. Nah, kipas ini bisa kalian atur di printernya, kecepatannya berapa itu bisa diatur. Oke, misal teman-teman mau adaptif, tinggal klik aja ini gearnya, tambahkan settingan di sini. Di sini minimum layernya ke berapa, kipasnya mulai hidup. Misal, nah di sini minimum layer dia mulai hidup ke ketinggian berapa, bisa kalian centang. Initial fan, banyak banget ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa pelajari nanti. Untuk yang sekarang saya kasih settingan yang standar aja. Sebenarnya kalau settingan standar yang tadi itu udah bisa, yang recommended dari sini udah bisa langsung print biasanya jadi. Cuman pengen ngutek-ngutek, tinggal kalian custom aja. Oke, lanjut. Di bagian bawah ada support. Nah, seperti yang saya katakan tadi, support ya.
Ini yang namanya support, yang biru ini namanya support ya teman-teman. Kalian centang. Nah, support ini macam-macam ya. Support macam-macam bentuknya. Nah, di sini ada everywhere. Settingannya ada everywhere. Everywhere itu keseluruhan. Pokoknya ada objek. Ada objek yang ingin kalian kalian malas ngeblok mana bagian yang nggak perlu disupport, langsung aja klik everywhere. Everywhere itu masuk bagian dalam. Ini ya teman-teman, saya tunjukin ya. Nah, ini kan untuk desain saya ini bagian dalam. Sebenarnya ini kosong nggak ada apa-apanya. Biasanya saya nggak everywhere, settingan saya itu nggak everywhere biasanya. Ini kosong sebenarnya. Cuma gara-gara everywhere, dia bagian dalam itu bakal ada. Jadi misal teman-teman ya desain niatnya di bagian dalam itu kosong, bisa didesain sebelum gambar, ketika gambar itu udah dikosongkan, atau gak usah dibiarkan utuh, nanti disetting infillnya itu, infillnya berapa, wallnya berapa. Nah, kalau kalian cek lagi ini, kalian bisa pilih touch building plate, maksudnya itu bagian yang berpapasan dengan bed langsung kayak gini. Jadi bagian yang dalam tadi gak bakal kena support. Kita preview. Nah, di sini kosong kan ya teman-teman. Sedangkan bagian yang ke bed ini langsung ada yang papasan dengan bed. Nah, untuk yang bagian atas tadi di sini kan ada support juga. Di sini gak ada. Soalnya ya kan yang dibasuh di sini kan yang langsung ke bed. Oke. Nah, gimana sih caranya untuk mengcustom support ini? Teman-teman ya bisa atur dan cara tetap everywhere. Nah, sip, prepare terlebih dulu. Di sini ada fitur dari Cura. Kalian bisa memanfaatkan ini, support block. Klik aja support block, nanti akan muncul kotak kayak gini. Misal ini saya gak mau kasih support ya bolongan ini, soalnya susah ngepasnya kayak gitu. Nah, ini kan udah muncul support blocknya. Kalian bisa aja nambahin support block. Klik aja, nanti klik objeknya, klik support block, nah, nambahin. Bisa nambah banyak kok. Ctrl Z jika pengen diundo. Nah, untuk support block ini kayak kalian nambah material sebenarnya kan. Kalian tinggal klik, ini bisa kalian. Nah, kalian bisa, nah, kayak objek baru lah kayak gitu. Kalian klik, kalian bisa geser. Ini misal saya mau geser ya. Ini saya belum jelasin yang ini ya kayaknya. Nah, untuk geser objeknya kayak gini. Bisa kalian geser gini semaunya, atau kalian masukkan nilai koordinatnya. Mau digeser seberapa? Misal kayak gini. Oke. Ini support block udah saya geser. Dan juga bisa kalian scale up. Kalau mau kalian scale up, scale down, ini misal ini saya ganti 20, nah dia makin tinggi. Kalau kalian ini centang, dia bakal ngikutin semuanya ya. Oke, ini bisa kalian custom ya. Misal ada bagian yang nggak pengen disupport, kita cek review. Nah, di sini udah gak ada support ya teman-teman. Untuk yang bagian ini, bagian bolongannya gak ada support. Nah, ini kok tetap ada support. Sebenarnya bukan yang untuk yang ini ya, bukan yang bolongan. Ini support untuk yang di atas. Kalau yang ini ya, yang biru ini. Kalau kalian di atas pengen di unsupport, tinggal tambahi tadi blok support ya. Oke. Nah, misal kalian pengen expert lagi ya, tinggal kalian ini otak-otak. Banyak banget support di sini, settingan support pattern dan semacamnya, bisa kalian centang sesuai kebutuhan dari kalian. Oke, lanjut aja. Nah, ini untuk bed plate edition. Ini apa? Ini apa ya? Ini bagian support tambahan ketika kalian print pertama kali nyentuh bed ya. Ini brim. Brim itu apa? Kita slash terlebih dahulu. Review. Nah, brim ini bagian luar dari
objek. Ini namanya brim yang biru ini. Apa fungsi brim? Fungsinya agar objek yang kalian print tuh lebih kuat nempel ke bed. Jadi misal kalian printnya tinggi, ada brim itu sangat membantu banget biar cengkeramannya lebih banyak. Dan di sini ada banyak banget ya settingannya, mulai dari script, kita slash biar teman-teman paham di sini. Nah, untuk script ini dia bagian luar, dia cuman fungsinya apa sih? Script ini berfungsi biar misal kalian ganti warna filamennya tuh gak terlalu kotor, ada kotoran di ujung nozzle itu bisa kebuang di script, jadi gak masuk ke objeknya itu. Dan fungsi lainnya ya biar kalian tahu bahwa sebelum ngeprint, sebelum nyampe objeknya ini, oh ini bidangnya udah, bednya udah datar atau enggak, kayak gitu, dan benar-benar nempel atau enggak. Fungsi dari script dan brim itu, jadi kalian bisa adjust lagi. Dan yang ketiga yaitu rough, kita slash. Untuk rough ini dia akan nambah di bagian bawah dari objek. Misal objek kalian tuh gak beraturan di bagian bawahnya, jadi biar rata, biar ada cengkeramannya yang rata di bawah, dia akan nambah rough dengan ketinggian tertentu sesuai dengan settingan, jadi cengkeramannya lebih banyak. Untuk rough ini biasanya yang keluar filamennya agak tebal, makanya dia untuk ini garisnya dia lebih tebal daripada settingan yang lain kan, itu rough. Nah, kalian bisa tambahkan settingan lain, tinggal ke gear tadi. Nah, di sini ada settingan untuk roughnya. Distance, screen distance, brim, tinggal kalian centang aja ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian, nanti bakal muncul di sini. Kita close. Udah kecentang belum? Nah, biasanya kalau gak muncul kayak tadi, ada keterangan tanda seru ini, berarti settingan untuk printernya tuh gak memungkinkan. Sebenarnya bisa kalian memungkinkan kayak gini. Dengan cara ya setting lagi. Oke. Kayak gini ya teman-teman untuk settingan standar dari saya. Selebihnya kalian bisa explore sendiri, riset sendiri untuk settingan yang sesuai dengan printer kalian. Jadi gak ada patokan, oh settingan yang paling bagus sekian-sekian, enggak. Itu cuma sebagai referensi aja. Kalian bisa bereksperimen. Bang, kok ada printer yang lebih mahal itu kok enak ya? Ini namanya printer mahal. Kalian tinggal masukkan objek yang kalian ingin print, nanti dia slashnya ya khusus. Bukan yang free kayak gini. Kalau free kalian perlu setting-setting dan cari-cari. Oke. Lanjut, apa yang belum saya jelaskan lagi? Nah, ini. Misalnya ini objek. Kalian bisa move objeknya dengan cara ini. Kalian klik aja objeknya, geser manual atau pakai koordinat. Di sini ada koordinatnya. Terus yang kedua, kalian bisa scale untuk objeknya, mau di scale up atau scale down kayak gini. Nah, misal yang nggak beraturan kayak gini, biasanya gara-gara saya ini nggak dicentang. Kalau nggak dicentang, ya kalian bisa tarik sesuai kebutuhan kalian. Nah, kayak gini. Mau saya kecilin, nah kayak gitu. Kalau kalian ingin reset, tinggal ini diserapisin lagi. Tinggal kalian distorsin lagi, atau ya ini reset. Nah, udah selesai kayak gitu. Kalau ini kalian centang, nanti kalian ubah satu bakal ngikut semuanya. Nah, dia ngikut semua kan, jadi 120% semua. Dan di bawahnya lagi ada yang namanya rotate.
Nah, untuk rotate kalian bisa putar objeknya sesuai perspektif kalian. Nah, fungsinya rotate ini sangat membantu banget ya. Misal ada bagian objek itu yang gak rata, kalian bisa cari sisi yang paling rata. Dan tiap perspektif itu bisa jadi nilai yang tadi estimasinya itu bisa beda-beda tergantung ini posisi ngeprintnya. Misal tadi saya posisi print kayak gini, dia akan beda dengan posisi yang tadi, berat dan estimasi waktunya itu beda banget. Soalnya kalau printer 3D kayak gini, dia kan kerjanya per layer dari bawah ke atas kayak gitu. Dan ini ada bagian yang paling banyak perlu disupport ya kan, ketika yang tadi dibandingkan yang tadi ya kayak gini. Dan kayak gini kan supportnya ya minim ya kan, dia udah berdiri. Kalau saya rotate kayak gini 90%, dia perlu support yang enggak sedikit. Oke, kita lanjut. Di sini di bagian rotate ini banyak banget ya, ada yang reset, ada yang flat dan macam-macam. Misal ini saya mau dia langsung berdiri kan, tinggal kalian klik objeknya dan klik bagian yang ingin kalian nyentuhin bed. Nah, untuk yang tengah ini misal bentuknya agak beraturan, klik ini, nanti dia bakal cari bidang yang paling datar yang akan ditempelin ke bednya. Oke, lanjut. Yang ke ini, yang di bawahnya lagi, ini namanya mirror. Jadi kalian misal ingin buat lagi, misal saya mau misal ini ya, saya mau duplikat. Untuk mau duplikat objeknya kayak gini, kalian klik objeknya, klik kanan, di bagian 3 ini ada multi select, kalian tambahkan aja objeknya sesuai. Nah, di sini saya tambah 1 kan. Ini mirror nggak bang? Nggak mirror ini, saya kan sama, ini cuma diputer aja sama aplikasinya. Kalau kalian mau mirror, kalian bisa pakai ini mirror. Ini mirror, tahu mirror enggak ya? Ini dari mana ya, kelihatan banget ini dari logonya. Nah, dia logonya C nya ke sana kan, atau yang enggak. Ini mirror ya teman-teman, kalian tinggal pilih panahnya sisi yang mana kayak gini. Ini beda ya, rotate sama mirror beda. Oke, lanjut. Nah, untuk ini mesh type bisa kalian gunakan dengan ini support block. Misalnya yang tadi mau di support block atau di setting untuk nambah objek kayak gini, tinggal kalian centang aja. Oke, kita hapus salah satu, kita geser aja, kita reset ukurannya, rotate-nya kita reset juga. Nah, kalau kalian udah setting, tinggal kalian slash lagi. Usahakan ketika kalian mau ngeprint, kalian cek per layernya, usahakan ya. Misal ada bagian yang rawan, ada bagian yang nggak nempel, bisa kalian perbaiki sebelum dieksekusi. Kayak ini, misal kalian zoom, ini ada bagian yang nggak nempel ya kan, dia pengerjaannya lain. Kalau nggak masalah ya lanjutkan aja, kalau bermasalah ya edit. Oke, kalau udah selesai semuanya, tinggal kalian save to disk kayak gini. Nanti akan diubah ke format G-code. G-code ini ya bahasa mesin ya, ada yang cuma angka-angka sama huruf. Oke, G-code di sini, tinggal kalian save aja. Oke, gak kerasa 1 jam ternyata teman-teman. Saya penjelasannya cukup panjang, tapi insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Support saya dengan cara itu ya, biar tembus 10k, 100k, bahkan 1 juta subscriber ya. Pasti legit banget. Dan tentunya klik like,
Jika kalian suka video ini, jangan di dislike aja, share kepada teman-teman yang sangat membutuhkan video-video seperti ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kalian semua dan keluarga.